Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Taitel cerdas, Taitel hebat. Bagaimana kabarnya semua? Baik-baik. Nah, semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu mematuhi protokol kesehatannya, selalu menggunakan masker, jangan sering keluar rumah. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada kali ini pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pengasutan dari motor listrik. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sistem pengasutan motor listrik itu kita kenal ada 5. Yang mana itu? Yang pertama adalah direct online atau DOL. Biasa juga disebut dengan sistem pengasutan secara langsung. Kemudian star delta atau bintang segitiga. Kemudian yang ketiga starting dengan menggunakan tahanan primer atau primary resistance. Kemudian auto transformer dan motor slip ring atau rotor lilit. Biasa disebut juga dengan secondary resistance atau starting dengan menggunakan tahanan rotor. Ya, tahanan rotor dia. Nah, dari kelima sistem pengasutan ini, itu tidak serta-merta kita gunakan pada semua motor. Jadi, tidak boleh langsung misalnya ada motor listrik, kita langsung, saya mau gunakan sistem pengasutan DOL, atau saya maunya suka Star Delta, saya mau asut dengan menggunakan tahanan primer. Ya, tidak seperti itu. Jadi, kita harus mengetahui beberapa faktor ini. Kita harus mengetahui beberapa faktor yang ada pada motor sehingga metode yang kita gunakan atau terapkan nanti itu pas pada motor itu. Apa itu faktornya? Yang pertama adalah kapasitas daya motor. Apakah daya motor itu memiliki kapasitas yang besar atau kecil? Atau keperluan arus startingnya apakah besar atau kecil, seperti itu. Kemudian torsi dari motor itu, torsi startingnya besar atau kecil, kecepatannya cepat atau lambat, jenis atau tipe motor, apakah dia termasuk motor induksi atau dia termasuk tipe rotor belitan, seperti itu. Kemudian macam-macam beban yang digerakkan oleh motor, apakah dipergunakan untuk menggerakkan beban yang berat atau ringan. Nah, faktor-faktor ini harus diperhatikan sehingga jika kita memperhatikan faktor ini, maka pemilihan metode starting atau sistem pengasutan pada motor yang akan kita gunakan itu tepat. Nah, contoh misalnya seperti ini. Yang pertama, direct online atau DOL. Sistem direct online atau DOL atau sistem pengasutan secara langsung itu motor dihubung secara langsung dengan tegangan jala-jala. Jadi hanya melalui perantara rangkaian pengendali, misalnya menggunakan saklar atau kontaktor magnet, seperti itu. Jadi motor bisa langsung diasut secara langsung. Nah, biasanya untuk metode ini itu kita gunakan motor-motor listrik yang berdaya kecil. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa faktor kapasitas daya motor harus diperhatikan. Jadi kalau dayanya kecil, maka motor ini bisa dihubungkan atau dioperasikan dengan menggunakan pengasutan direct online. Nah, motor yang berkapasitas kecil itu yang di bawah 5 kW. Jadi kalau misalnya motornya 5 kW, maka sistem DOL ini bisa digunakan. Nah, kalau misalnya motor besar di atas 5 kW, kemudian kita gunakan sistem DOL, maka arus startnya itu sangat besar sehingga bisa mempengaruhi sistem kontrol yang kita buat. Jadi bisa-bisa baru dinaikkan langsung dia trip, jadi turun, seperti itu. Makanya itu faktor-faktor yang seperti tadi disebutkan, kapasitas daya motor, keperluan arus starting,
kemudian torsi, kecepatan dan sebagainya itu harus kita ketahui. Kemudian start delta. Start delta itu digunakan pada motor-motor yang berkapasitas di atas 5 kilowatt. Nah, jadi tadi kalau di rek online itu di bawah 5 kilowatt. Nah, kalau start delta itu biasanya digunakan itu pada motor-motor yang berkapasitas daya besar. Kenapa digunakan pengasutan start delta? Ini fungsinya adalah untuk memperkecil start awal. Jadi untuk memperkecil arus start awal. Karena kita ketahui bahwa pada saat kita baru menjalankan motor, maka motor itu akan menyerap arus yang sangat besar sehingga bisa mempengaruhi sistem pengontrolan kita. Jadi caranya kita bisa hubung bintang ke segi 3. Jadi nanti motor terhubung dalam keadaan normal, jadi dia berfungsi normal, baru dia berpindah ke hubungan delta. Jadi awalnya dia dalam hubungan bintang. Kemudian starting dengan menggunakan tahanan primer yang ketiga atau primary resistance. Jadi metode ini adalah menggunakan tahanan primer. Jadi tahanan primer itu dihubungkan dengan pumparan motor, pumparan stator motor. Nah, ini fungsinya sebenarnya itu sama dengan start delta. Nah, namun untuk starting menggunakan tahanan primer itu tegangan yang masuk ke motor itu akan berkurang. Nah, ingat bahwa jika dua buah tahanan dihubung secara seri, maka pada kedua tahanan itu akan terjadi penurunan tegangan pada masing-masing hambatan. Jadi kalau misalnya dua hambatan R1 dan R2, maka tegangan pada kedua hambatan itu akan berbeda. Nah, misalnya ada 4 volt R1 R2, maka pada R1 mungkin 1 volt, pada R2 3 volt sehingga jumlahnya 4, atau pada R1 3 volt, R2 1 volt sehingga jumlahnya juga 4. Namun bila jumlah atau nilai dari tahanan itu sama, maka dipastikan tegangan pada masing-masing resistor juga akan sama. Jadi kalau misalnya 4 berarti 2 pada R1 dan 2 pada R2. Seperti itu sehingga jumlahnya 4. Jadi itu fungsinya tahanan primer atau primary resistance. Auto transformer itu pada dasarnya sama dengan tahanan primer. Namun perbedaannya ini kita menggunakan auto transformer atau transformator yang otomatis. Sebenarnya kita ketahui bahwa pada trafo atau transformer itu ada tap-tapnya, misalnya 3 volt, 4,5 volt, 6 volt, 9 volt. Jadi langsung dihubungkan dengan keluarannya pada sisi sekunder trafo itu langsung dihubungkan dengan motor. Jadi kita berikan tegangan yang bertahap, mulai rendah, besar seperti itu, sesuai dengan tap-tap yang kita inginkan, sampai motor itu bekerja pada tegangan nominalnya. Kemudian motor slip ring. Nah, metode pengasutan ini digunakan pada motor yang memiliki belitan rotor. Pada dasarnya sama. Jadi tahanan dihubung secara seri ke sisi kumparan rotornya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa mengerti. Untuk lebih jelasnya, silakan baca buku instalasi motor listrik kelas semester 3 yang saya bagikan. Itu pada bab 2 pengasutan motor induksi 3 pas.